Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa maddana bi asrihi amin ya rabbal alamin. Faslun fa idza syar'a fil qira'ati falyakun maka hendaklah ada. Maka apabila orang hendak membaca Al-Qur'an, falyakun maka hendaklah ada orang itu sya'nuhu keadaannya al-khusyu'a wa tadabbura adalah khusyuk dan tadabbur. Khusyuk artinya fokus terhadap apa yang dibaca, wa tadabbur itu artinya memikirkan, memahami dan menghayati apa yang dibaca. Faslun fa idza syara fil qiraati falyakun sya'nu al-khusyu'a wa tadabbura indal qiraah. Maka ketika orang hendak membaca Al-Quran, maka harus terpati dalam jiwanya dan fikirannya untuk fokus kepada apa yang dibaca, wa tadabbur dan memahami, memikirkan, menghayati apa yang dibaca. Wa dalailu alaihi aksaru min antuh surah. Dalil tentang pentingnya khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Quran itu lebih banyak dari apa yang bisa dibatasi, jadi tidak terbatas dari begitu banyaknya. Wa ashharu wa adharu, sangat populer dan sangat jelas, min antuzakaro, dari apa yang bisa disebutkan. Fawal maksudul matlubuh, dan itu merupakan tujuan yang hendak dicari. Wabihi, dan dengan al-khusyuk wa tadabbur, tansarihu as-suduru, terbuka hati, wa tastaniru al-qulub, akan bersinar hati, dada akan terbuka, dapat hidayah, dan hati juga akan mendapatkan cahaya dari apa yang dibaca. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak merenungi, memikirkan, memahami, menghayati Al-Quran. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kitabun, Al-Quran itu adalah sebuah kitab, anzalnahu, yang kami turunkan, huwa akan kitab, ilaika kepadamu, mubarakun, yang penuh berkah, liyadabbaru, agar mereka merenungi ayatihi, ayat-ayat Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi, liyudabbiru, ya, bukan liyudabbiru ayatihi, untuk merenungi ayat-ayatnya. Itu dalil dari Al-Quran tentang pentingnya tadabbur ketika membaca Al-Quran. Wal ahaditsu fi katsiratun wa aqwailus salaf fihi masuratun. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran mentadabburi Al-Quran katsiratun, banyak, demikian juga pandangan pendapat ulama tentang hal tersebut masuratun, sangat terkenal. Wa qad bata jama'atun minas salaf, sungguh ada jama'atun, sekelompok, minas salaf, dari ulama salaf, yatluna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila sabah. Ulama salaf dulu ketika membaca Al-Quran, cukup satu ayat, mereka merenunginya, mengulang-ulanginya sampai subuh. Satu ayat dibaca, direnungi, difikirkan, diulang-ulang sampai menghabiskan waktu dari isya sampai subuh. Dari begitu kuatnya mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Wa qad sa'iqa jama'atun minas salaf indal qiraah, dan sebagian ulama salaf itu pingsan ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pingsan karena menghayati apa yang dibaca. Wa mata jama'atun halal qiraah, dan sebagian ulama salaf itu meninggal dunia, ya Allah, ketika membaca ayat Al-Quran, karena begitu kuatnya mentadabburinya sehingga kemudian ya meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Waruwaina, dan diriwayatkan kepada kita, an Bahzin bin Hakim, dari Bahzin bin Hakim, an-Nazararah bin Aufa at-Tabi'in, bahwasanya Zarah bin Aufa itu kalangan ulama tabi'in al-jalil, yang agung, radhiyallahu an, semoga Allah meridainya.
Ammahum, mengimami mereka. Jadi Zararah ini mengimami mereka, mengimami umat. Fi sholatil fajri, di dalam sholat fajar. Faqara'ah, maka ketika itu dia membaca ayat-ayat Al-Quran hatta balawa, sampai pada ayat faida nuqira fin nakur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Sampai pada ayat ini, ketika ini artinya ini ya, faida nuqira fin nakur, ketika sangkakala ditiup pada hari kiamat, fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka saat itu datanglah hari-hari yang sulit, yang sangat sulit. Ketika sampai pada ayat ini, kharra maitan, dia tersungkur dan meninggal dunia. Ya Allah, jadi imam masjid, jadi imam salat jamaah subuh, sehabis Fatihah baca surat ini, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir, lalu meninggal dunia karena begitu dalamnya ya mentadabburi ayat tersebut. Qala berkata Bahs ini ya, Bahs yang meriwayatkan ini, wa kuntu fi man hamalahu, aku termasuk orang yang menggotong ini imamnya yang jatuh tersungkur itu. Wa kana Ahmad bin Ubay al-Hawari radhiyallahu an, ada Ahmad bin Abi al-Hawari radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, wa huwa Raihanatus Syam, dia diberi gelar Raihanatus Syam, orang yang aromanya bagus ya karena kesalehan dan keilmuannya. Kama qala Abul Qasim, sebagaimana berkata Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, idza quri'a, apabila dibacakan indahu, di sisi Ahmad bin Abil Hawari ini, apa yang dibacakan? Al-Quran, yasihu, dia berteriak, wa yas'iku, dan pingsan. Ya Allah, kuat betul ya jiwa mereka itu, strumnya luar biasa pada Al-Quran. Wala Ibnu Abi Daud wa kana Qasim bin Utsman al-Juni rahimahullahu yungkiru ala Ibnu al-Jawari. Ada Ibnu al-Hawari, ada namanya Ibnu Abi Daud, dan Qasim bin Utsman al-Juni rahimahullah, dia itu tidak percaya terhadap kisah Abil Hawari ini. Wa kana al-Juni, dan ada Juni, fadilan, itu utama, min muhadditsi ahli Dimsyik, dari ahli hadis di Damaskus. Tuqaddamu fil fadli ala ibni Abil Hawari, yang diutamakan, lebih utama, didahulukan keutamanya ala ibni Abil Hawari, daripada Ibnu Abil Hawari. Jadi yang tadi yang pingsan gara-gara mendengar baca Al-Quran itu adalah Ibnu Abil Hawari yang disebut dengan Raihanatus Syam. Yang tidak percaya atas peristiwa itu adalah ini Al-Juni. Ini juga lebih utama dari Abil Hawaris karena ini adalah ahli hadis dari Damaskus. Jadi kisah yang luar biasa itu ada yang nggak percaya juga ulama ahli hadis yang kalibernya juga luar biasa. Qala, berkata ulama, wa kadzalika anqarahu, demikian juga ia mengingkarinya siapa? Abul Jauza wa Qais bin Jubair, tidak percaya terhadap peristiwa yang dialami Ibnu Abil Hawari yang selalu pingsan ketika mendengar bacaan Al-Quran. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, was-shawab, yang betul itu azamul ingkar, tiadanya pengingkaran. Yang betul itu tidak ada orang yang mengingkari atau tidak perlu diingkari peristiwa itu, illa, kecuali alaman, atas orang, u'turifa, yang diketahui, annahu yaf'aluhu tasunnu'an, kecuali bagi orang yang dikenal bahwa orang itu melakukan hal tersebut tasunnu'an, karena berpura-pura. Jadi Ibnu Abil Hawari itu tidak berpura-pura ketika dia pingsan, dan dia dikenal memang seperti itu. Setiap kali mendengar ayat Al-Quran dibacakan di sampingnya, dia itu yas'aku, pingsan, dan dia tidak pura-pura. Jadi kata Imam Nawawi,
kisah itu bisa dipercaya. Wa qala Sayyidul Jalil Dzul Mawahib awal Ma'arif, berkata Sayyidul Jalil yang memiliki anugerah dan pengetahuan, siapa Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu an, yaitu Ibrahim Al-Khawas semoga Allah meridainya, dawaul qalbi khamsatu asya'a, obat hati itu ada 5, kata Ibrahim Al-Khawas. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan cara merenungi. Jadi tidak cukup hanya membaca Al-Quran tanpa merenungi. Kalau baca Al-Quran dengan merenungi itu akan menjadi salah satu 5 obat hati. Baca Al-Quran tidak merenungi itu tidak bisa menjadi obat hati. Ibrahim Al-Khawas bilang seperti itu. Yang kedua, wa khala'ul batni, menyepikan perut, mengosongkan perut juga termasuk obat hati, puasa atau menyedikitkan makan. Yang ketiga, wa qiyamul lail, bangun tengah malam untuk sholat tahajud, wa tadarru indas sahar, ya berdoa dengan penuh khusyuk ketika sahur, ya menjelang waktu subuh. Yang kelima, wa mujalasatus sholihin, duduk dekat atau belajar kepada orang-orang yang soleh. Itu kata Ibrahim Al-Khawas tentang 5 obat penyakit hati. Demikian, semoga bermanfaat.